Anakku sering ditindas oleh istri baru mantan suamiku saat aku mengizinkan anakku menginap di rumah mereka. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, langit tampak kelabu ketika aku menunggu di depan teras rumah, menanti kedatangan Chiko dari rumah mantan suamiku. Biasanya, anakku yang berusia 6 tahun itu akan berlari riang ke pelukanku, bercerita dengan semangat tentang petualangannya selama menginap di rumah ayahnya. Tapi kali lain. Kali ini, aku melihatnya turun dari mobil Mas Dani dengan langkah gontai, kepalanya tertunduk, dan tangannya menggenggam erat boneka dinosaurus kuning kesayangannya. Boneka yang selalu menemaninya tidur sejak ulang tahunnya yang ketiga. Aku segera berjongkok menyambutnya, dan hatiku langsung teriris ketika melihat matanya yang sembab dan merah. Pipinya masih basah oleh bekas air mata yang sudah mengering. Chiko, sayang. Panggilku lembut sambil mengusap rambut ikalnya yang sedikit kusut. Kenapa menangis? Dia menggeleng kecil, bibirnya bergetar seperti berusaha menahan tangis. Nggak apa-apa, Bunda, bisiknya, suaranya serak. Tapi aku tahu anakku. Aku tahu setiap ekspresi wajahnya, setiap nada suaranya. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Aku melirik ke arah Mas Dani yang masih berdiri di dekat mobil. Matanya menghindar saat pandanganku menuntut penjelasan. Dia cuma kecapean aja, Din, katanya cepat, sebelum masuk kembali ke mobil dan pergi tanpa kata-kata tambahan. Begitu mobilnya hilang dari pandangan, aku menarik Chiko ke dalam rumah dan memeluknya erat. Tubuh kecilnya terasa kaku di pelukanku. Chiko, Bunda di sini. Kamu bisa cerita apa saja ke Bunda, bisikku, mencoba menenangkannya. Diam-diam, mataku meneliti boneka dinosaurus di tangannya. Biasanya boneka itu selalu bersih dan rapi, tapi sekarang terlihat kotor dengan noda seperti sengaja diinjak-injak. Salah satu matanya yang berupa kancing kecil juga copot, menggantung hanya dengan benang. Boneka Dino kenapa, sayang? Tanyaku sambil membelai kepala Chiko yang masih menunduk. Dia mengangkat bahu kecilnya, tapi aku melihat matanya kembali berkaca-kaca. Nggak sengaja jatuh, jawabnya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Aku menarik napas dalam. Ini sudah ketiga kalinya dalam 2 bulan terakhir Chiko pulang dengan keadaan seperti ini. Diam, sedih, dan membawa pulang kecelakaan kecil yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Terakhir kali, bukunya yang ia sukai robek. Sebelumnya, kaos kesayangannya hilang dan diganti dengan yang lain. Aku menuntun Chiko ke sofa dan mengelus punggungnya perlahan. Chiko, kalau ada yang bikin kamu sedih, atau sakit, atau takut, kamu harus bilang ke Bunda. Bunda janji nggak akan marah. Bunda mau bantu. Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak tiba, mataku bertemu dengan matanya yang biasanya begitu cerah. Sekarang, ada ketakutan di sana. Ketakutan dan sesuatu yang lebih buruk. Rasa bersalah. Tante Tiara. Ucapnya lirih, lalu tiba-tiba menangis terseduh-seduh di pelukanku. Dan disitulah aku tahu. Aku tahu tanpa perlu dia menyelesaikan kalimatnya. Anakku ditindas di rumah ayahnya sendiri. Dan aku, sebagai ibunya, membiarkannya terjadi karena mengira ini yang terbaik untuk hubungannya dengan Mas Dani. Rasa bersalah yang tajam menusuk dadaku. Tapi lebih dari itu, kemarahan mulai mendidih dalam darahku. Ini tidak bisa dibiarkan. Tidak lagi. Malam itu, setelah Chiko mandi dan mengenakan piyama kesukaannya yang bergambar roket, aku membawanya ke dapur untuk makan malam. Biasanya, dia akan dengan semangat bercerita tentang apa saja yang dilakukannya di rumah ayahnya. Tentang mainan baru, film yang ditonton bersama, atau jalan-jalan ke taman. Tapi malam ini, dia hanya duduk diam di kursinya.
matanya menatap piring nasi goreng kesukaannya yang bahkan belum disentuh. Aku duduk di sebelahnya, mengusap punggungnya yang kecil. "Chiko, kamu mau bercerita ke Bunda?" tanyaku pelan, mencoba menahan gejolak emosi yang sudah mengganjal di tenggorokan sejak siang. Dia menggeleng, tapi aku melihat tangannya gemetar memegang sendok. "Bunda janji nggak akan marah," bisikku lagi, menatap matanya yang menghindar. "Apapun yang terjadi, Bunda di sini buat kamu." Lama sekali kami terdiam. Hanya suara jam dinding yang berdetak memecah kesunyian. Kemudian, dengan suara kecil yang nyaris tak terdengar, Chiko akhirnya berbicara. "Tadi, waktu makan malam di rumah ayah." Dia berhenti, menelan ludah. "Aku nggak sengaja numpahin susu." Aku mengangguk pelan, memberinya waktu. Tante Tiara langsung teriak. Chiko menirukan suara Tiara dengan nada tinggi yang membuat bulu kuduku berdiri. "Dasar anak ceroboh. Nggak bisa apa-apa. Lihat tuh meja jadi kotor." Tanganku secara refleks mengepal. Aku bisa membayangkan adegannya. Chiko yang polos, ketakutan, dengan susu yang tumpah di meja makan. Sementara Tiara berdiri di depannya dengan wajah merah karena marah. Terus, dorongku perlahan. Chiko menggosok-gosok matanya yang mulai basah lagi. Aku minta maaf, tapi Tante Tiara suruh aku berdiri di pojok ruangan. Katanya biar ingat. Dia menunduk. Aku berdiri di sana sampai ayah pulang. Dadaku sesak. "Berapa lama kamu berdiri di sana, sayang?" Dia mengangkat bahu kecilnya. "Aku nggak tahu, lama. Kakiku sakit." Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipi yang sudah sembab. "Aku nggak boleh makan malam. Tante Tiara bilang, anak ceroboh nggak boleh makan." Seketika itu juga, seluruh tubuhku terasa panas. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri agar tidak membuat Chiko semakin takut. Tapi di dalam, kemarahanku seperti lava yang siap meletus. Ini bukan lagi sekadar masalah disiplin. Ini sudah masuk ke wilayah kekerasan emosional. Aku menarik kursiku lebih dekat dan memeluk Chiko erat. "Kamu nggak salah, sayang," bisikku di telinganya. "Numpahin susu itu hal yang biasa. Bunda aja suka numpahin." Aku mencoba membuatnya tersenyum, tapi dia hanya menekan wajahnya ke bahuku. "Tante Tiara bilang, aku anak nggak berguna," bisiknya, suaranya pecah. Katanya, "Aku bikin ayah nggak betah di rumah." Kalimat itu seperti pisau yang menghunjam tepat di jantungku. Aku menutup mata, berusaha menahan amarah yang membara. Bagaimana mungkin seorang wanita dewasa tega mengatakan hal seperti itu kepada anak kecil? Ayah nggak bilang apa-apa," tanyaku, mencoba memahami peran Mas Dani dalam semua ini. Chiko menggeleng. "Ayah bilang ke Tante Tiara buat tenang. Tapi Tante Tiara bilang ayah selalu memanjakan aku." Dia memainkan ujung bajunya. "Ayah cuma diam setelah itu." Aku menghela napas berat. Jadi Mas Dani tahu, tapi memilih tidak melakukan apa-apa. Itu hampir sama buruknya. Saat aku mengusap air mata Chiko, mataku tertuju pada lengan kecilnya. Ada bekas merah seperti cubitan di sana. "Ini dapat dari mana?" tanyaku, mencoba membuat suaraku tetap tenang meski tanganku gemetar. Chiko cepat menarik lengannya. Nggak sengaja kejedot pintu," jawabnya cepat, tapi matanya tidak bisa berbohong. Aku memandangnya lama, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada ketakutan di mata anakku, rasa malu. Seolah-olah dia percaya bahwa semua ini adalah kesalahannya. Malam itu, setelah Chiko akhirnya tertidur karena kelelahan menangis, aku duduk di teras rumah, menatap langit gelap tanpa bintang. Udara malam yang dingin tidak bisa mendinginkan kemarahan yang membara di dadaku. Aku selalu berusaha menjadi ibu yang baik, selalu mencoba berkompromi untuk kebaikan Chiko.
Tapi sekarang aku menyadari sesuatu. Kadang-kadang, menjadi baik berarti harus berani melawan. Dan untuk Chiko, aku akan melawan siapapun. Bahkan mantan suamiku sendiri. Pagi itu, mentari baru saja mulai menampakkan sinarnya ketika aku sudah duduk di depan telepon. Jari-jariku gemetar memegang ponsel. Semalam adalah malam terpanjang dalam hidupku. Setelah Chiko tertidur, aku hanya bisa duduk di samping tempat tidurnya, menatap wajah polosnya yang masih basah oleh air mata sambil memendam amarah yang semakin menjadi. Pukul 7.30 tepat, aku menekan nomor Mas Dani. Telepon berdering 5 kali sebelum akhirnya diangkat. Suaranya masih berat, baru bangun tidur. Din, pagi-pagi begini. Kita perlu bicara, potongku, berusaha menjaga suaraku tetap datar meski emosi bergolak dalam dada. Bukan lewat telepon. Bertemu langsung. Ada jeda panjang di seberang sana. Aku bisa mendengar suara Tiara di latar belakang bertanya siapa yang menelepon. Hari ini aku sibuk. Akhirnya Mas Dani menjawab, kalau begitu aku akan datang ke kantormu, kataku tegas. Dan kalau perlu, aku akan bicara di depan semua karyawanmu tentang bagaimana istrimu memperlakukan Chiko. Ancaman itu berhasil. Kami sepakat bertemu di kafe dekat rumahnya pukul 9 pagi. Aku meminta tetanggaku untuk menjaga Chiko yang masih lelap tidur. Kafe itu nyaris kosong ketika aku tiba lebih awal. Aku memilih tempat di sudut paling belakang, jauh dari jendela dan pintu masuk. Tanganku menggenggam erat segelas kopi yang sudah dingin ketika Mas Dani akhirnya muncul. Wajahnya kusut dengan kantung mata tebal. Dia duduk di depanku tanpa salam. Aku harap ini penting, gumannya, menghindari kontak mata. Seberapa sering Tiara memperlakukan Chiko seperti itu? Tanyaku langsung pada inti persoalan. Mas Dani mengerutkan kening. Apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Desakku, suaraku mulai meninggi sebelum aku berhasil mengendalikannya. Chiko pulang dengan mata sembab, bonekanya rusak, dan ada bekas cubitan di lengannya. Dia bilang Tiara membuatnya berdiri berjam-jam karena menumpahkan susu dan melarangnya makan malam. Mas Dani menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Dinda, kamu selalu dramatis. Tiara hanya mencoba mendisiplinkan dia. Chiko memang kadang ceroboh. Disiplin? Potongku. Suaraku bergetar. Kau menyebut kekerasan emosional dan fisik sebagai disiplin? Dia baru berumur 6 tahun. Dani, 6 tahun. Beberapa pengunjung kafe mulai melirik ke arah kami. Mas Dani menurunkan suaranya. Tiara punya cara didik yang berbeda. Dia dibesarkan dengan keras dan lihat dia sekarang. Sukses, mandiri. Aku menatapnya tak percaya. Jadi kau setuju dia memperlakukan Chiko seperti itu? Kau benar-benar berubah, Dani. Dulu kau selalu bilang kita akan menjadi orang tua yang sabar dan pengertian. Dia menggeleng. Aku tidak bilang setuju. Tapi kamu harus mengerti posisiku. Rumah tanggaku dengan Tiara masih baru. Dan Chiko adalah anakmu. Suaraku nyaris meledak. Anakmu, Dani. Apa yang lebih penting dari melindunginya? Mas Dani mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Tanda dia mulai kesal. Dengar, Dinda. Aku sudah bicara dengan Tiara. Dia hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri menjadi ibu tiri. Beri dia kesempatan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku sudah memberinya 3 bulan. Dani. 3 bulan di mana Chiko pulang dengan cerita yang membuat hatiku hancur. Tidak lagi. Mulai sekarang, Chiko tidak akan menginap di rumahmu sampai Tiara berubah. Matanya melotot. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku ayahnya. Dan aku ibunya, balasku. Dan sebagai ibunya, aku akan melindunginya dari siapapun yang menyakitinya, termasuk dari istrimu.
Mas Dani berdiri tiba-tiba, kursinya berdecit di lantai. Kamu selalu seperti ini, Dinda. Tidak mau berkompromi. Ini semua karena kamu iri aku menikah lagi. Perkataannya seperti tamparan. Aku berdiri lebih lambat, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Kau tahu itu tidak benar, bisikku. Ini murni untuk Chiko. Jika kau benar-benar mencintainya, kau akan melihat apa yang terjadi di depan matamu sendiri. Dia mengumpulkan barang-barangnya dengan gerakan kasar. Aku tidak punya waktu untuk dramamu. Chiko adalah anakku juga, dan aku punya hak untuk menemuinya. Tidak jika aku melaporkan kekerasan ini ke pihak berwajib, kataku tenang, tapi setiap kata terasa seperti pisau. Dia membeku. Kamu tidak akan berani. Cobalah aku, jawabku, menatapnya langsung ke mata untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai. Kami saling bertatapan dalam diam yang tegang selama beberapa detik yang terasa seperti abadi. Akhirnya, Mas Dani menggeleng. Kamu sudah gila, bisiknya sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan aku berdiri sendirian di antara meja-meja kafe yang sekarang dipenuhi pengunjung yang penasaran. Tanganku gemetar ketika aku meraih tas dan membayar kopi yang bahkan tidak sempat kuminum. Di luar, langit mendung seolah mencerminkan hatiku. Percakapan itu gagal total, tapi satu hal yang sekarang jelas, pertempuran untuk Chiko baru saja dimulai. Dan aku siap berperang. Malam-malam berikutnya setelah pertemuan dengan Mas Dani, aku mulai memperhatikan perubahan kecil pada Chiko yang membuat hatiku semakin hancur berantakan. Dia yang dulu tertawa lepas saat mandi, sekarang diam saja ketika air menyentuh kulitnya. Dia yang dulu suka bercerita tentang harinya sebelum tidur, sekarang hanya memeluk boneka dinosaurusnya yang sudah kusut dan memalingkan wajah ke tembok. Suatu malam, ketika aku membuka pintu kamarnya untuk memastikan dia sudah tertidur, aku menemukan Chiko duduk tegak di tempat tidurnya, matanya terbuka lebar dalam gelap. Chiko, kenapa belum tidur? Tanyaku pelan sambil mendekat. Dia tidak menjawab. Aku duduk di tepi kasurnya dan mengusap punggungnya yang kecil. Baru kemudian aku menyadari spraynya basah. Chiko, kamu ngompol. Dia mengangguk pelan. Wajahnya dipenuhi rasa malu yang membuat dadaku sesak. Ini sudah ketiga kalinya dalam seminggu. Padahal Chiko sudah lama tidak mengompol sejak usia 4 tahun. Aku segera mengganti spraynya dengan lembut, sambil terus menenangkannya. Nggak apa-apa, sayang. Bunda nggak marah. Tapi ketika aku membantu membersihkan tubuh kecilnya, dia tiba-tiba berkata dengan suara kecil yang nyaris tak terdengar. Aku mimpi buruk tentang Tante Tiara. Tanganku berhenti sejenak. Mimpi apa, sayang? Dia menggigit bibir bawahnya sebelum akhirnya bercerita. Aku mimpi, aku numpahin susu lagi. Tante Tiara marah banget. Terus, air matanya mulai mengalir. Terus dia kunci aku di kamar mandi. Gelap. Aku nggak bisa keluar. Aku teriak-teriak tapi nggak ada yang dengar. Aku menariknya ke dalam pelukan, berusaha menahan tangisku sendiri. Cuma mimpi, sayang. Bunda di sini. Kamu aman. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar mimpi biasa. Ini adalah trauma yang mulai merasuk ke alam bawah sadarnya. Esok harinya, aku membawa Chiko ke dokter spesialis anak yang direkomendasikan seorang teman. Ruang praktiknya nyaman, dengan dinding berwarna pastel dan mainan yang tersusun rapi di rak. Tapi Chiko hanya duduk kaku di sampingku. Tangannya menggenggam erat lenganku. Dok, akhir-akhir ini Chiko sering mengompol, mimpi buruk, dan jadi takut gelap. Jelasku sambil menahan air mata. Dia juga jadi lebih pendiam dan mudah kaget. Dokter Maria, seorang wanita parubaya dengan mata yang penuh perhatian, mengangguk pelan. Dia berbicara langsung kepada Chiko dengan suara lembut. Chiko, kamu suka menggambar. Dia mengangguk kecil.
Bagaimana kalau sekarang kamu menggambar sesuatu yang membuat kamu takut? Selama 20 menit berikutnya, aku menyaksikan anakku menggambar dengan krayon di atas kertas putih. Gambarnya membuat nafasku tercekat. Seorang wanita tinggi dengan mulut besar yang sedang berteriak, dan seorang anak kecil yang menangis di pojok ruangan. Di atas gambar itu tertulis dengan huruf-huruf besar yang masih belum rapi, "Tante Tiara marah." Dokter Maria memandangku dengan ekspresi serius setelah Chico dibawa pergi oleh asistennya untuk bermain di ruang tunggu. "Ibu Dinda, dari gejala dan gambar ini, saya khawatir Chico mengalami gangguan stres pasca trauma ringan. Ini reaksi wajar pada anak yang mengalami peristiwa traumatis berulang. Dunia seakan berhenti berputar. PTSD? Tapi dia hanya anak kecil." "Justru karena dia anak kecil, efeknya bisa lebih dalam," jelas Dokter Maria dengan lembut tapi tegas. "Anak seusia Chico belum memiliki mekanisme pertahanan diri yang matang. Perlakuan kasar yang berulang bisa membentuk persepsi dirinya bahwa dunia ini tempat yang menakutkan." Dia menuliskan beberapa nama di selembar kertas. "Saya sarankan terapi bermain dengan psikolog anak ini. Juga, sebisa mungkin hindari situasi yang memicu traumanya." Ketika kami keluar dari ruang praktik, Chico segera meraih tanganku. "Aku nakal ya, Dok?" tanyanya polos kepada Dokter Maria. Pertanyaan itu seperti pisau yang menghunjam jantungku. Dokter Maria segera berjongkok setinggi Chico. "Tidak ada anak yang nakal, Chico. Kamu anak baik yang sedang sedih. Nanti ada tante psikolog yang akan membantumu agar tidak sedih lagi, ya." Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Bagaimana bisa dalam waktu singkat, Tiara berhasil merusak kepercayaan diri anakku yang dulu begitu ceria? Malam itu, setelah memastikan Chico tertidur nyenyak, dengan lampu kamar yang sengaja aku biarkan menyala, aku duduk di depan laptop dan mulai meneliti tentang hak asuh anak. Aku menemukan pasal tentang pencabutan hak kunjungan orang tua jika terbukti membahayakan kesehatan mental anak. Tanganku mengepal. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Mas Dani, melanjutkan siklus kekerasan ini. Besok pagi, aku akan menemui pengacara. Chico mungkin membawa luka yang tak terlihat, tapi sebagai ibunya, aku akan memastikan lukanya sembuh, dan mereka yang melukainya akan bertanggung jawab. Minggu-minggu berlalu setelah kunjungan kami ke dokter spesialis anak. Chico mulai menjalani terapi bermain setiap Jumat sore, dan perlahan-lahan, aku mulai melihat secercah cahaya kembali di matanya. Tapi malam-malam panjangnya yang dihantui mimpi buruk masih sering terjadi, dan setiap kali itu terjadi, hatiku hancur berkeping-keping. Mas Dani tetap bersikeras bahwa Chico harus tetap menginap di rumahnya sesuai jadwal yang sudah disepakati. "Kamu tidak bisa melarangku bertemu anakku sendiri, Dinda," katanya melalui telepon dengan suara dingin. Aku menolak, mengingatkannya pada rekomendasi dokter. Percakapan itu berakhir dengan nada marah dari kedua belah pihak. Hingga suatu hari, Mas Dani mengirim pesan singkat, "Aku dan Tiara akan menjemput Chico besok siang. Dia sudah lama tidak menginap. Jangan buat masalah lagi." Aku menggigit bibirku sampai hampir berdarah membaca pesan itu. Tapi sebagai mantan istri yang tahu betul sifat keras kepala Mas Dani, aku tahu dia benar-benar akan datang. Aku memutuskan untuk mengemas beberapa barang Chico sendiri dan mengantarnya ke rumah mereka. Dengan syarat aku akan menunggu di luar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Pukul 2 siang tepat, aku parkir di depan rumah mereka yang megah. Rumah yang dulu juga pernah menjadi rumahku. Chico duduk di sampingku, menggenggam boneka dinosaurus dan tas kecil berisi mainan favoritnya. "Aku harus masuk, Bunda?" tanyanya dengan suara kecil. Aku meraih tangannya. "Cuma sebentar, sayang. Bunda tunggu di sini. Kalau ada apa-apa, kamu teriak ya. Bunda akan langsung datang." Dia mengangguk pelan, tapi aku bisa merasakan tangannya berkeringat dingin.
Tiara yang membuka pintu. Wanita itu tersenyum lebar. Senyum palsu yang tidak sampai ke matanya saat melihat Chiko. "Ah, si Chiko sudah datang," katanya dengan nada tinggi yang dibuat-buat. Matanya kemudian beralih kepadaku, dan senyumnya langsung menghilang. "Kami bisa mengurusnya dari sini." Aku menahan diri untuk tidak membentak. Aku hanya ingin memastikan Chiko nyaman dulu. Dengan enggan, Tiara membuka pintu lebih lebar. Aku masuk, segera disambut oleh interior rumah yang berubah total sejak terakhir kali aku di sini. Semua foto keluarga kami sudah diganti dengan foto pernikahan mereka yang besar-besar. Bahkan kamar Chiko yang dulu penuh warna sekarang berwarna netral dengan perabotan minimalis. "Kamar Chiko di mana?" tanyaku sambil mengamati sekeliling. Tiara mengangkat alis. "Kami sediakan kamar tamu untuknya. Lebih praktis." Aku menahan gejolak amarah. "Kamar tamu? Anak sendiri dianggap tamu?" Mas Dani muncul dari ruang kerja. Wajahnya terlihat lelah. "Dinda, aku bilang kan kamu tidak perlu." "Bunda, aku haus," Chiko memotong dengan suara kecil. Sebelum aku sempat menawari, Tiara sudah bergegas ke dapur. "Aku ambilkan susu untukmu, sayang," katanya dengan nada manis yang palsu. Aku mengikuti Tiara ke dapur dengan alasan ingin mengambil air putih. Dan di sanalah aku menyaksikan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Dengan gerakan cepat saat berpikir tidak ada yang melihat, Tiara mencelupkan jarinya ke dalam gelas susu Chiko sebelum mengaduknya dengan sendok. "Ini, nak," katanya sambil menyodorkan gelas itu kepada Chiko yang sudah menunggu di ruang tengah. Aku tidak yakin apa yang baru saja kulihat, tapi naluriku berteriak bahwa ada yang tidak beres. "Tunggu, Chiko," kataku sambil mengambil gelas dari tangannya. Aku mengendus isinya, tidak ada bau aneh. Tapi ketika aku melihat lebih dekat, ada sesuatu yang mengambang di permukaan. "Ada apa?" tanya Mas Dani dengan nada kesal. Aku tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, aku menuang sebagian susu itu ke wastafel dapur. Dan di dasar gelas, aku melihat butiran-butiran kecil berwarna putih. "Kamu taruh apa di susu Chiko?" tanyaku dengan suara rendah yang bergetar. Tiara tersentak, wajahnya pucat seketika. "Apa? Tidak ada apa-apa. Itu mungkin hanya gula yang belum larut." Tapi aku sudah mengambil gelas itu dan memasukkannya ke dalam tas. "Kita akan pergi," kataku dingin sambil menarik tangan Chiko. Mas Dani menghadang di depan pintu. "Dinda, jangan berlebihan. Kamu paranoid." "Paranoid?" Aku mengeluarkan suara yang bahkan tidak kukenal sebagai suaraku sendiri. "Aku baru saja melihat istrimu mencelupkan sesuatu ke minuman anak kita. Dan kamu menyebutku paranoid." Chiko mulai menangis ketakutan di sampingku. Tiara tiba-tiba berubah sikap. Aku hanya menambahkan vitamin. Supaya dia kuat. "Vitamin apa yang harus disembunyikan?" bentakku. Suasana menjadi tegang. Mas Dani terlihat bingung antara membela istrinya atau memeriksa kebenaranku. Akhirnya, dengan wajah merah padam, dia membuka pintu. "Pergi saja. Kamu selalu cari-cari masalah." Aku membawa Chiko keluar dengan langkah cepat. Di dalam mobil, Chiko yang masih gemetar bertanya, "Aku nggak boleh minum susunya, Bunda?" Aku memeluknya erat. "Tidak, sayang. Bunda akan buatkan susu yang lebih enak di rumah." Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku berputar-putar. Apa benar Tiara mencampurkan sesuatu yang berbahaya? Atau aku memang menjadi paranoid seperti kata Mas Dani? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan Chiko sendirian dengan wanita itu. Besok pagi, gelas berisi susu itu akan kubawa ke laboratorium untuk diperiksa. Dan jika terbukti ada yang tidak beres, Tiara akan menghadapi konsekuensinya. Malam itu, sambil menatap Chiko yang akhirnya tertidur lelah,
Aku berjanji pada diri sendiri, perang untuk melindungi anakku baru saja memasuki babak baru. Dan kali ini, aku akan menggunakan segala senjata yang kumiliki, hukum, psikolog, bahkan media jika diperlukan. Tiara mungkin mengira bisa mempermainkan anakku dengan leluasa. Tapi dia lupa satu hal. Seorang ibu yang melindungi anaknya adalah kekuatan paling mengerikan di dunia ini. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos jendela kamarku terasa menusuk, seolah ingin membangunkanku dari mimpi buruk yang masih membayangi. Tapi ini bukan mimpi. Gelas plastik berisi susu yang kusimpan dalam kulkas adalah bukti nyata bahwa hidup anakku benar-benar dalam bahaya. Aku memandangi gelas itu selama beberapa menit, berusaha menenangkan gemetar di jari-jariku sebelum akhirnya menelepon laboratorium independen yang direkomendasikan temanku yang bekerja di rumah sakit. Saya perlu memeriksa kandungan zat dalam sampel ini, kataku pada resepsionis di seberang telepon. Apakah ini terkait kasus kriminal, Ibu? Tanyanya. Aku menarik napas dalam. Mungkin. Setelah menitipkan Chico pada ibuku yang sudah kuceritakan semua kejadian kemarin, aku bergegas ke laboratorium dengan gelas berisi susu itu terbungkus rapi dalam kantong plastik. Petugas laboratorium, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, mengernyit saat melihat sampelku. Ini untuk pemeriksaan apa tepatnya? Apa saja zat asing yang mungkin dicampurkan ke dalam susu? Jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Saya curiga ada yang tidak beres. Dia mengangguk serius. Kami bisa lakukan ukim cepat untuk zat-zat berbahaya. Hasilnya bisa keluar dalam 3-4 hari. 3-4 hari. Itu berarti Chico akan aman selama itu. Tapi setelahnya, aku tidak bisa terus-menerus melarang Mas Dani bertemu anaknya tanpa bukti yang sah. Sepulang dari laboratorium, aku langsung menjemput Chico. Ibuku menggelengkan kepala saat melihat wajahku yang pucat. Kamu harus lapor polisi, Dinda, bisiknya sambil memegang bahuku erat. Aku butuh bukti lebih kuat, Bu. Jawabku sambil menatap Chico yang sedang asyik menggambar di meja makan. Lalu apa rencanamu? Aku menghela napas. Aku akan beri ultimatum pada Mas Dani. Chico tidak akan menginap lagi di rumah mereka sampai Tiara bersedia ikut konseling parenting dan ada pengawasan ketat. Ibuku mengangguk pelan. Dia tidak akan menerima begitu saja. Aku tahu, bisikku sambil mengepalkan tangan. Tapi aku sudah siap berperang. Malam itu, setelah memastikan Chico tertidur, aku menelepon Mas Dani. Dia mengangkat telepon dengan suara kesal. Dinda, aku sedang tidak mau. Dengarkan baik-baik, potongku, suaraku rendah tapi tegas. Mulai hari ini, Chico tidak akan menginap di rumahmu sampai 3 syarat ini terpenuhi. Ada jeda di seberang sana. Apa saja syaratmu? Akhirnya dia bertanya dengan nada menantang. Pertama, Tiara harus mengikuti konseling parenting dengan psikolog anak yang aku tunjuk. Kedua, setiap kunjungan harus dalam pengawasan ketat, entah olehmu atau pengawas independen. Ketiga, aku menarik napas dalam. Kamar Chico harus diubah kembali menjadi kamar anak, bukan kamar tamu. Suara Mas Dani mendesis. Kamu tidak bisa seenaknya memberikan ultimatum seperti ini. Aku ayahnya. Dan aku ibunya. Balasku, suaraku mulai meninggi. Dan sebagai ibunya, aku tidak akan membiarkan anak kita terus-menerus dalam bahaya. Bahaya? Jangan lebay, Dinda. Tiara hanya. Aku melihat sendiri dia mencampurkan sesuatu ke susu Chico. Teriakku, tidak lagi bisa menahan amarah. Dan sekarang sampel susu itu sedang diperiksa di laboratorium. Jika terbukti ada zat berbahaya, aku akan laporkan ke polisi. Diam panjang. Aku bisa mendengar napas berat Mas Dani di seberang telepon. Ini gila. Akhirnya dia berkata dengan suara serak.
Kamu benar-benar ingin menghancurkan rumah tanggaku. Aku hanya ingin melindungi anak kita, jawabku, tiba-tiba merasa lelah. Pikirkan baik-baik, Dani. Jika kamu benar-benar mencintai Chico, kamu akan mengerti kekhawatiranku. Telepon itu berakhir tanpa kata-kata manis. Aku menatap ponselku yang sudah gelap, menyadari bahwa garis batas sudah kutetapkan. Sekarang tinggal menunggu reaksinya. 3 hari berlalu dengan tegang. Aku terus memantau Chico dengan cemas, memastikan dia tidak jauh dari pengawasanku. Hasil laboratorium belum keluar, dan Mas Dani juga belum memberikan jawaban atas ultimatumku. Hingga pada sore hari yang cerah, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, bel rumahku berbunyi. Melalui jendela, aku melihat Mas Dani berdiri di depan pintu, sendirian. Aku membuka pintu dengan hati berdebar. Dani. Dia terlihat lebih tua dari usianya, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan postur yang sedikit membungkuk. Aku datang untuk bicara, katanya dengan suara datar. Di mana Tiara? Dia di rumah. Mas Dani menghela napas. Aku butuh waktu untuk memikirkan ultimatummu. Aku mempersilakannya masuk, tapi tetap waspada. Kami duduk di ruang tamu, ruangan yang dulu juga menjadi ruang keluarganya. Aku sudah bicara dengan Tiara, mulainya dengan suara rendah. Dia bersedia ikut konseling. Aku mengangkat alis. Dan syarat lainnya. Dia menggosok-gosok wajahnya. Kamar Chico akan kami ubah kembali. Dan, untuk sementara, kunjungan memang bisa dengan pengawasan. Ini kemenangan kecil, tapi aku tidak bisa bersenang hati melihat penderitaan di wajah mantan suamiku. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Dia menatap tangannya yang sedang menggenggam erat. Aku menemukan sesuatu di kamar Tiara. Dadaku berdebar kencang. Apa? Dokumen tentang gangguan kepribadian. Suaranya pecah. Dan beberapa obat antidepresan yang seharusnya dia konsumsi tapi dihentikan tanpa seizin dokter. Segalanya menjadi jelas. Tiara mungkin memang punya masalah psikologis yang tidak dikelola dengan baik. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk membahayakan Chico. Dani, kataku pelan, aku tidak ingin memutuskan hubunganmu dengan Chico. Tapi sampai Tiara benar-benar stabil dan bisa dipercaya, pengaturan ini harus tetap berlaku. Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tidak menyadari seberapa parah keadaannya. Aku terlalu sibuk membela dia sampai tidak melihat dampaknya pada Chico. Di saat itu, untuk pertama kalinya sejak perceraian kami, aku melihat kembali Mas Dani yang dulu, bukan sebagai mantan suami atau suami Tiara, tapi sebagai ayah dari anak kami. Kita akan melewati ini bersama, bisikku, meski tahu jalan di depan masih panjang. Yang penting Chico aman. Malam itu, setelah Mas Dani pergi, aku berdiri lama di depan jendela kamar Chico, memandangi anakku yang sedang tertidur pulas. Ultimatumku mungkin telah diterima, tapi pertempuran belum berakhir. Besok, hasil laboratorium akan keluar. Dan apapun hasilnya, aku sudah siap menghadapi konsekuensinya. Untuk Chico. Pagi itu, sinar matahari terasa ironis ketika aku membuka email berisi hasil laboratorium. Jari-jariku membeku di atas trackpad laptop saat membaca laporan tersebut. Terdapat jejak lorazepam dalam sampel, sebuah benzodiazepine yang digunakan untuk mengatasi kecemasan dan insomnia. Aku harus membaca ulang 3 kali sebelum otakku benar-benar mencerna maknanya. Tiara mencampurkan obat penenang ke dalam susu anakku. Obat yang jelas tidak boleh dikonsumsi anak-anak tanpa pengawasan dokter. Teleponku berdering tiba-tiba, membuat jantungku berdebar kencang. Nomor Mas Dani. Dinda, kamu sudah terima hasil lab? Suaranya terdengar parau. Baru saja, jawabku, berusaha menahan getar di suaraku.
Kamu tahu apa yang Tiara lakukan? Dia beri Ciko obat penenang. Diam panjang di seberang sana. Kemudian suara Mas Dani yang tiba-tiba kecil. Aku sudah bicara panjang lebar dengannya. Dia bilang itu hanya sedikit, untuk membuat Ciko tidur nyenyak. Tidak, teriakku, tidak lagi mampu menahan amarah. Kau dengar sendiri betila gilaannya itu? Memberi obat ke anak 6 tahun tanpa resep dokter. Ini bisa disebut percobaan pembunuhan. Dani, jangan lebay. Aku sudah bicara dengan pengacaraku, potongku dingin. Mulai hari ini, tidak ada lagi kunjungan tanpa pengawasan ketat. Dan aku akan laporkan ini ke polisi. Suasana berubah drastis setelah laporan polisi kuajukan. Tiara yang awalnya terpojok tiba-tiba berubah taktik. Esok harinya, media sosialnya dipenuhi foto-foto kebersamaan dengan Ciko yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Family time with our little prince, hati merah 2 blended family happy stepmom. Tulisnya di bawah foto yang jelas-jelas diambil sebelum semua konflik ini terjadi. Yang lebih membuatku mual adalah ketika sebuah akun parenting terkenal memuat cerita inspiratif tentang perjuangan seorang ibu tiri mencintai anak tirinya. Aku mengenal semua kebohongan dalam artikel itu, tentang bagaimana Tiara, dengan sabar menghadapi anak yang sulit diatur, dan berjuang melawan prasangka buruk mantan istri. Tapi puncaknya datang ketika Mas Dani mengirim pesan. Lihat, Din, semua orang bisa melihat Tiara baik pada Ciko. Kamu hanya paranoid. Aku minta kamu mencabut laporan polisi itu. Aku menatap pesan itu dengan mulut terbuka. Bagaimana bisa Mas Dani yang dulu sangat protektif pada Ciko sekarang buta oleh kebohongan istrinya? Malam itu, sambil menatap Ciko yang sedang asyik bermain puzzle, kepalaku penuh pertanyaan. Apa motivasi sebenarnya Tiara? Apakah ini tentang Ciko? Atau tentang aku? Tiba-tiba Ciko bertanya dengan polos. Bunda, kenapa Tante Tiara tadi bilang aku harus senyum terus waktu difoto? Dadaku sesak. Kapan itu, sayang? Waktu di mall kemarin. Aku lagi sedih karena rindu Bunda. Tapi dia bilang aku harus senyum. Katanya nanti dikasih es krim. Segalanya menjadi jelas. Ini semua sandiwara. Tiara sedang membangun citra palsu untuk melawan laporanku ke polisi. Aku memeluk Ciko erat. Kamu tidak harus tersenyum kalau tidak ingin, sayang. Yang penting jujur pada perasaanmu. Di saat yang sama, tekadku mengeras. Jika Tiara ingin bermain citra, aku akan hadapi dengan fakta. Besok pagi, aku akan menemui reporter yang pernah meliput kasus kekerasan pada anak. Perang citra ini baru saja dimulai. Dan kali ini, aku akan pastikan kebenaran yang menang. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di medan perang. Setiap langkah yang kuambil harus dihitung. Setiap kata yang kukeluarkan harus dipikirkan matang-matang. Tiara terus membanjiri media sosial dengan gambar-gambar kebahagiaan palsu, dan Mas Dani, yang dulu pernah menjadi sekutuku dalam membesarkan Ciko, sekarang sepenuhnya berada di pihaknya, buta terhadap kebenaran yang terus meneriakkan diri. Aku sudah bertemu dengan seorang jurnalis investigasi, Siska, yang bersedia mendengarkan ceritaku. Kami duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, jauh dari keramaian. Aku menceritakan semuanya, dari cubitan, teriakan, mimpi buruk Ciko, hingga hasil laboratorium yang membuktikan Tiara mencampurkan obat penenang ke dalam susu anakku. Siska mencatat dengan serius, sesekali mengangguk. Ini berat, Dinda. Tapi untuk bisa membuat liputan yang berpengaruh, kita butuh bukti lebih konkret. Ada rekaman? Saksi lain? Aku menghela napas. Hanya kata-kata Ciko dan laporan psikolognya. Dia mengernyit. Itu tidak cukup. Kita butuh sesuatu yang tak terbantahkan. 2 hari kemudian, aku mendapat telepon dari ibunda Mas Dani. Suaranya gemetar. Dinda,
Kamu harus datang sekarang. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Rumah keluarga Dani masih sama megahnya. Tapi kali ini terasa seperti istana yang dikutuk. Ibunda Dani menyambutku di pintu. Wajahnya pucat. Aku tidak tahu harus bicara pada siapa, bisiknya sambil menarik tanganku. Di kamar kerja Mas Dani, dia membukakan sebuah rekaman CCTV dari monitor komputer. Aku memasang ini seminggu yang lalu, setelah kejadian susu itu. Aku menatap layar dengan nafas tertahan. Rekaman menunjukkan ruang keluarga mereka. Chico terlihat sedang duduk di lantai bermain mobil-mobilan. Tiba-tiba, Tiara masuk ke dalam frame. Dia berdiri di depan Chico dengan postur yang mengintimidasi. Kamu sudah membereskan mainanmu seperti yang kubilang. Suara Tiara terdengar jelas, dingin. Chico menggeleng kecil, wajahnya ketakutan. Aku lupa. Tiara membungkuk, mendekatkan wajahnya ke Chico. Anak malas. Lihat kamarmu berantakan seperti kandang babi. Tangannya bergerak cepat, mencubit lengan Chico yang kecil. Anakku menjerit kecil, tapi Tiara malah tertawa. Jangan berisik. Ayahmu sedang tidur. Kalau kamu cerita ke siapa-siapa, aku akan buang semua mainanmu. Rekaman itu masih berlanjut. Aku melihat Chico menangis dalam diam sambil membereskan mainannya dengan tangan gemetar. Ibunda Dani mematikan video itu ketika aku mulai terisak. Aku tidak bisa percaya. Bisikku, seluruh tubuhku gemetar. Ibunda Dani memegang bahuku. Dani tidak tahu aku pasang CCTV. Aku hanya khawatir. Aku menatap layar yang sudah gelap, rasa mual menguasai perutku. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Tiara bukan hanya kejam, dia licik. Memilih waktu ketika Mas Dani tidak ada untuk melakukan kekerasannya. Malam itu, di rumah, aku duduk di tepi tempat tidur Chico yang sedang tertidur. Aku mengusap lembut rambutnya sambil menahan tangis. Bagaimana bisa aku membiarkan ini terjadi? Bagaimana bisa Mas Dani tidak melihat apa yang terjadi di depan matanya sendiri? Teleponku bergetar. Pesan dari Mas Dani. Aku tahu kamu ke rumah hari ini. Jangan libatkan ibuku dalam perseteruan kita. Aku menatap pesan itu lama. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul. Bagaimana jika Mas Dani sebenarnya tahu? Bagaimana jika dia memilih untuk tutup mata? Esok paginya, aku memutar kembali rekaman itu di hadapan pengacaraku. Wajahnya berubah serius. Ini bukti kuat. Kita bisa gunakan untuk revisi hak asuh. Tapi sesuatu mengganjal di hatiku. Apa konsekuensinya untuk Mas Dani? Dia mungkin tidak tahu. Pengacarku menghela napas. Dinda, ketidaktahuan bukan pembenaran. Dia ayahnya. Seharusnya dia tahu. Aku mengangguk pelan. Dia benar. Chico adalah korban. Tapi Mas Dani bukanlah korban. Dia adalah seorang ayah yang gagal melindungi anaknya. Ketika aku memberitahu Siska tentang rekaman CCTV itu, matanya berbinar. Ini yang kita butuhkan, katanya sambil memegang tanganku. Tapi sebelum dipublikasikan, kita harus pastikan ini tidak melanggar privasi. Aku setuju. Rekaman itu akan menjadi senjataku yang terakhir, jika semua jalan damai sudah tertutup. Sore itu, ketika menjemput Chico dari sekolah, gurunya memanggilku. Bu Dinda, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Dia menunjukkan gambar yang dibuat Chico di kelas. Seorang wanita tinggi dengan mulut besar sedang memegang tangan anak kecil. Di atas gambar itu tertulis dengan huruf-huruf besar yang masih kaku. Tante Tiara marah. Aku takut. Kami khawatir, bisik sang guru. Ini sudah gambar kelima dengan tema serupa dalam 2 minggu terakhir. Aku memeluk gambar itu erat. Ini bukan lagi tentang dendam atau persaingan. Ini tentang nyawa kecil yang sedang hancur perlahan-lahan. Malam itu,
Sambil menatap bintang-bintang dari jendela kamarku, aku membuat keputusan. Besok, rekaman itu akan kuserahkan ke polisi. Dan kali ini, aku tidak akan mundur. Tidak peduli apapun konsekuensinya untuk Mas Dani, untuk Tiara, atau bahkan untuk diriku sendiri. Chiko sudah menderita cukup lama. Dan sebagai ibunya, sudah menjadi tugasku untuk mengakhiri penderitaan itu. Pagi itu, udara terasa berat ketika aku melangkah keluar dari kantor polisi dengan berkas laporan resmi di tangan. Rekaman CCTV yang diberikan Ibunda Dani telah menjadi bukti kunci. Polisi akhirnya bersedia memproses laporanku tentang kekerasan psikologis dan fisik terhadap Chiko. Tapi kemenangan kecil ini terasa pahit. Aku harus menandatangani dokumen yang akan secara resmi memberitahu Mas Dani tentang laporan ini. Aku membayangkan reaksinya, kemarahan, pengingkaran, atau yang paling menyakitkan, pembenaran atas tindakan Tiara. Chiko sedang bermain di rumah neneknya ketika aku tiba untuk menjemputnya. Ibuku segera tahu dari raut wajahku bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. "Sudah kamu laporkan?" Tanyanya pelan sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Aku mengangguk, tangan masih gemetar memegang cangkir. Polisi bilang mereka akan memanggil Tiara untuk pemeriksaan dalam 1-2 hari. Ibuku menghela napas panjang. "Dani, dia tahu?" "Belum. Tapi dia akan tahu segera." Aku menatap teh yang mulai dingin. "Aku takut, Bu. Takut ini akan membuat segalanya lebih buruk untuk Chiko." Ibuku memegang bahuku erat. Kadang, sesuatu harus menjadi lebih buruk sebelum bisa membaik. Panggilan dari Mas Dani datang lebih cepat dari perkiraanku. Baru saja aku sampai di rumah, teleponku berdering dengan nada khusus yang sudah kusetel untuknya. "Dinda, apa yang sudah kamu lakukan?" Suaranya melengking. Berbeda dari biasanya. Aku menarik napas dalam. Aku melindungi anak kita, Dani. Seperti yang seharusnya juga kamu lakukan. Kamu tahu apa konsekuensi laporan polisi ini? Tiara bisa dicabut izin mengajarnya. Reputasiku di kantor. Aku tidak peduli tentang reputasimu. Teriakku, suaraku pecah. Apa yang tentang Chiko, Dani? Apa yang tentang anak kita yang ketakutan setiap kali mendengar nama Tiara? Diam panjang di seberang sana. Ketika Mas Dani berbicara lagi, suaranya serak. "Kamu benar-benar ingin menghancurkan kami." "Aku hanya ingin Tiara bertanggung jawab," jawabku lelah. "Dan kamu harus memilih, Dani, anakmu atau istrimu." Telepon terputus tiba-tiba. Aku membiarkan ponsel jatuh ke sofa. Tubuhku terasa hampa. Esok harinya, panggilan dari polisi datang. Mereka telah memeriksa Tiara dan memintanya untuk sementara waktu tidak mendekati Chiko sampai penyelidikan selesai. Tapi kemenangan ini terasa kosong ketika sore harinya. Chiko pulang dari sekolah dengan mata sembab. "Ada apa, sayang?" Tanyaku sambil berlutut menyamai tingginya. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Surat dari sekolah. Seorang wali murid telah menelepon pagi itu, mengaku sebagai tanteku, mengatakan Chiko tidak boleh ikut ekskul karena ada acara keluarga. "Tapi aku nggak ada acara, Bunda," bisik Chiko ketakutan. Guru bilang yang nelpon suaranya kayak. "Apa?" desakku pelan. "Kayak Tante Tiara." Darahku mendidih. Ini sudah melampaui batas. Tiara berani menyusup ke kehidupan sekolah Chiko? Aku segera menghubungi kepala sekolah dan memastikan tidak ada orang selain aku atau ibuku yang boleh mengambil Chiko atau memberi informasi tentangnya. Malam itu, ketika Chiko sudah tertidur, aku duduk di depan laptopku, mempersiapkan segala dokumen untuk perang besar besok, sidang permohonan perlindungan dan revisi hak asuh. Tiba-tiba, pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir menang? Tunggu saja. Aku punya hak sebagai istri Dani."
Chiko adalah anak tiriku. Jantungku berdebar kencang. Aku segera memblokir nomor itu, tapi kerusakan sudah terjadi. Tangan-tanganku gemetar tak terkendali. Ini bukan lagi sekadar pertikaian antar mantan pasangan. Tiara sudah menganggap ini sebagai perang pribadi. Dan yang paling mengerikan, Chiko adalah taruhannya. Aku menutup laptop perlahan, memandangi foto Chiko di layar desktop, wajah polosnya yang penuh tawa di hari ulang tahun kelimanya. Besok, aku akan menghadapi semuanya di pengadilan. Dan kali ini, aku tidak akan bernegosiasi. Untuk Chiko, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Hari sidang tiba dengan langit kelabu yang seolah mencerminkan kegelisahan di dadaku. Aku berdiri di depan pintu pengadilan keluarga, mengenakan blazer biru tua, warna yang kupilih karena menurut psikolog, biru memberi kesan tegas tapi tidak agresif. Tanganku menggenggam erat tas berisi dokumen-dokumen penting. Laporan psikolog Chiko, hasil laboratorium susu, rekaman CCTV, dan pernyataan dari gurunya. Ibuku memegang bahuku dari belakang. "Tenang, sayang. Kebenaran akan menang," bisiknya. Tapi aku bisa merasakan tangannya yang gemetar di pundakku. Mas Dani sudah berada di dalam ruangan ketika kami masuk. Dia duduk di bangku tergugat dengan pakaian formal, wajahnya kaku dan mata merah. Apakah dia menangis? Tiara berada di sampingnya, mengenakan dress warna pastel yang membuatnya terlihat rapuh dan tidak bersalah. Aku menahan desakan untuk mual. Sidang dibuka dengan pernyataan dari pengacaraku. "Yang Mulia, kami memohon revisi hak asuh dan perlindungan terhadap Chiko Putra Ramadan atas dasar kekerasan psikologis dan fisik oleh ibu tirinya." Hakim, seorang wanita parubaya dengan kacamata bundar, menganggak serius sambil menelaah berkas. "Baik, mari kita dengar bukti-bukti yang diajukan." Satu persatu, kami memaparkan bukti. Ketika rekaman CCTV ditayangkan, suara Tiara yang menghina Chiko bergema di ruang sidang. Dari sudut mataku, aku melihat Mas Dani menundukkan kepala, tangannya mengepal di atas meja. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika psikolog Chiko bersaksi. Trauma yang dialami Chiko sangat nyata. Tanpa intervensi tepat, ini akan mempengaruhi perkembangannya secara permanen. Ketika giliran Tiara memberikan kesaksian, dia tiba-tiba berubah menjadi sosok yang lemah. "Saya hanya mencoba menjadi ibu yang baik. Saya mungkin terlalu keras, tapi itu karena saya ingin yang terbaik untuk Chiko." Suaranya bergetar penuh penyesalan. Aku hampir tidak percaya dengan transformasinya. Ini adalah sandiwara yang sempurna. Ketika sidang istirahat, aku keluar untuk mencari air mineral. Di koridor, seseorang tiba-tiba memanggil namaku. "Dinda." Aku berbalik dan melihat mertuaku, Ibu Mas Dani, berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Selama ini dia tidak terlihat di ruang sidang. "Ibu, kenapa di sini?" Dia menarik napas dalam. "Aku datang sebagai saksi." Aku terkejut. "Saksi untuk?" "Untukmu. Untuk Chiko." Tangannya memegang lenganku. Aku tidak bisa diam lagi setelah melihat rekaman itu. Dani anakku, tapi Chiko adalah cucuku. Sebelum sempat merespons, petugas sudah memanggil kami kembali ke ruang sidang. Bagian paling tak terduga terjadi ketika hakim mempersilakan saksi-saksi tambahan. "Yang Mulia, kami memanggil Ibu Surti, ibu dari tergugat," kata pengacaraku. Wajah Mas Dani berubah pucat ketika melihat ibunya sendiri berdiri dan berjalan ke depan. "Ibu," suaranya pecah. Ibu Surti tidak menatap anaknya. Dia berbicara dengan suara tegas. "Sebagai nenek Chiko, saya telah menyaksikan perubahan drastis pada diri cucu saya sejak Tiara masuk ke keluarga kami. Saya juga pernah melihat Tiara mencubit Chiko ketika dia pikir tidak ada yang melihat." Tiara langsung berdiri. "Itu tidak benar."
Tapi Ibu Surti melanjutkan, saya juga menemukan obat penenang di kamar Tiara dengan resep yang sudah kadaluarsa. Keributan terjadi di ruang sidang. Hakim harus mengetuk palu berkali-kali. Ketika sidang usai, keputusan belum dijatuhkan. Hakim menyatakan perlu waktu untuk pertimbangan. Di parkiran, Mas Dani menghampiriku. Untuk pertama kalinya sejak persidangan dimulai, dia benar-benar menatap mataku. Dinda. Suaranya serak. Aku tidak tahu. Aku menatapnya lama. Apakah ini penyesalan sungguhan? Atau hanya karena ibunya telah berpihak padaku? Chiko adalah segalanya bagiku. Dani, akhirnya kukatakan. Aku tidak pernah ingin menghancurkanmu. Aku hanya ingin dia aman. Dia mengangguk pelan. Matanya basah. Aku butuh waktu. Ketika aku berbalik untuk pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiara berlari mendekat dari arah lain. Wajahnya merah oleh amarah. Kamu senang sekarang? Teriaknya padaku. Merusak keluargaku. Menghasut mertuaku. Sebelum sempat bereaksi, Ibu Surti sudah maju ke depan. Cukup, Tiara. Suaranya menggelegar. Kamu yang merusak keluarga ini dengan kekejamanmu pada anak kecil. Tiara terlihat seperti akan pingsan. Dia menatap Mas Dani, mencari dukungan. Tapi untuk pertama kalinya, suamiku itu diam saja. Di mobil dalam perjalanan pulang, ibuku memegang tanganku erat. Kamu lihat wajah Tiara tadi? Dia tahu dia kalah. Tapi hatiku tidak merasa senang. Yang kurasakan hanya kelegaan bahwa kebenaran akhirnya terungkap, dan bahwa Chiko tidak akan menderita lagi. Ketika tiba di rumah, Chiko langsung berlari ke pelukanku. Sudah selesai, Bunda. Aku berjongkok dan memeluknya erat. Belum sayang, tapi sebentar lagi. Dia memandangku dengan mata besar yang penuh kepercayaan. Aku nggak mau lagi ke rumah ayah kalau Tante Tiara ada. Aku menahan air mata. Kamu tidak akan dipaksa, sayang. Janji Bunda. Malam itu, sambil menatap Chiko yang sudah tertidur, ponselku bergetar. Pesan dari Ibu Surti. Dani minta maaf. Dia akan bicara besok. Terima kasih sudah melindungi Chiko ketika dia lalai. Aku memejamkan mata. Apapun keputusan pengadilan besok, satu hal yang pasti, Chiko tidak akan sendirian lagi. Dia punya bunda yang akan berperang sampai akhir untuknya. Dan sekarang, dia juga punya nenek yang berani berdiri di garda depan. 3 hari setelah sidang pertama, aku duduk di teras rumah sambil menatap dokumen keputusan sementara pengadilan yang baru saja dikirimkan melalui email. Hakim telah mengeluarkan penetapan perlindungan sementara. Chiko tidak diperbolehkan berada dalam pengawasan Tiara tanpa pengawas yang ditunjuk pengadilan, dan Mas Dani diwajibkan mengikuti konseling parenting. Tapi yang paling mengejutkan adalah lampiran tambahan, sebuah pemberitahuan bahwa pihak pengadilan telah menerima laporan tentang kemungkinan pelanggaran etik Tiara di tempat kerjanya. Aku mengerutkan kening, tidak mengerti dari mana laporan ini muncul. Telepon dari Siska, jurnalis yang kukenal, menjawab teka-tekiku. Dinda, kamu dengar kabar tentang Tiara? Suaranya bersemangat di seberang telepon. Apa yang terjadi? Majalah tempatnya bekerja sedang melakukan investigasi internal. Ada beberapa penulis yang melaporkan dia memplagiat karya dan memanipulasi data untuk artikel-artikelnya. Aku terdiam. Tidak yakin harus merasa senang atau justru prihatin. Bagaimana kamu tahu ini? Kolga di media sudah ramai membicarakan. Katanya ada email anonim yang mengirimkan bukti-bukti ke redaksi mereka seminggu yang lalu, tepat setelah sidang pertama kalian. Pikiranku langsung melayang ke Ibu Surti. Apakah ini pekerjaannya? Atau mungkin Mas Dani mulai membuka matanya? Keesokan harinya, Chiko yang biasanya diam sepulang sekolah kali ini pulang dengan wajah berseri. Bunda,
Hari ini ada telepon dari ayah, katanya sambil melepas sepatu. Aku berusaha tetap tenang. Ayah bilang apa? Dia janji mau ajak aku jalan-jalan. Cuma berdua. Katanya aku boleh pilih mau kemana. Matanya berbinar. Aku mau ke kebun binatang. Boleh, Bunda. Dadaku terasa hangat sekaligus sedih. Ini pertama kalinya dalam berbulan-bulan Mas Dani mengajak Chiko tanpa melibatkan Tiara. Tentu saja boleh, sayang. Jawabku sambil mengelus rambutnya. Pertemuan dengan Mas Dani terjadi di sebuah kafe tengah kota. Jauh dari rumah kami maupun rumahnya dengan Tiara. Aku datang lebih awal, memilih tempat di sudut yang paling privat. Dia tiba dengan wajah yang lebih tua dari usianya, lingkaran hitam tebal di bawah mata. Dinda, sapanya pendek sebelum duduk. Aku dengar kau mengajak Chiko ke kebun binatang. Bukaku langsung. Dia mengangguk, memutar-mutar gelas kopinya tanpa meminum. Aku butuh waktu sendiri dengannya. Ada jeda panjang sebelum akhirnya dia berbicara lagi. Suaranya serak. Aku menemukan sesuatu di laptop Tiara. Aku menahan nafas. Folder berisi penelitian tentang cara memanipulasi orang. Artikel-artikel tentang gangguan kepribadian narsistik. Dan dia menelan ludah. Catatan tentang Chiko. Dia menilai tingkat kepatuhan Chiko setiap kali berkunjung. Dunia sekelilingku seakan berhenti berputar. Ini lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Dan ini, Mas Dani mengeluarkan flash disk dari saku. Berisi rekaman CCTV lain yang tidak ibu tahu. Di kamar tidur kami. Aku tidak yakin ingin melihat isinya. Tapi Mas Dani menjelaskan dengan suara hampa. Dia sering berbicara sendiri setelah aku tertidur. Merencanakan bagaimana cara menyingkirkanku setelah berhasil menjauhkanku dari Chiko. Malam itu, setelah Mas Dani pergi dengan janji akan memberikan flash disk itu ke pengadilan, aku duduk termenung di depan laptop. Beberapa kali jemariku hover di atas email untuk Siska. Cerita ini bisa menjadi bom besar di media. Tapi kemudian mataku tertuju pada foto Chiko dan Mas Dani di meja kerja. Gambar saat Chiko masih bayi, digendong ayahnya dengan bangga. Aku menutup laptop perlahan. Ini bukan lagi tentang balas dendam atau karma. Ini tentang seorang ayah yang akhirnya terbangun, dan seorang anak yang butuh kedua orang tuanya. Besok, aku akan menemui pengacara untuk membahas kemungkinan revisi permohonan hak asuh. Bukan untuk memutuskan hubungan Chiko dengan ayahnya, tapi untuk memastikan Tiara benar-benar keluar dari kehidupan anakku, tanpa harus menghancurkannya lebih dari ini. Karena karma, ternyata, bekerja dengan caranya sendiri. Dan terkadang, keadilan terbaik adalah yang masih menyisakan ruang untuk pengampunan. Hujan deras menghantam jendela kamarku ketika aku terbangun oleh dering telepon tengah malam. Ponsel di mejaku bergetar dengan ganas, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan dalam kegelapan. Dengan mata masih berat, aku meraihnya dan melihat nama Mas Dani berkedip di layar. Aku segera mengangkat, hati berdebar kencang. Dani, ada apa? Suara di seberang sana kacau. Teriakan, tangisan, dan suara barang-barang pecah. Dinda, aku tidak tahu harus menelepon siapa lagi. Suara Mas Dani terisak, pecah oleh emosi yang tak terbendung. Aku segera duduk tegak, jari-jariku mencengkeram erat ponsel. Dani, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Tiara, dia mengamuk. Suaranya gemetar. Aku menunjukkan bukti-bukti dari laptopnya, tentang semua rekaman dan catatannya terhadap Chiko. Dia tidak terima. Suara pecahan kaca yang keras menyela pembicaraan, diikuti teriakan melengking Tiara yang bahkan bisa kudengar jelas melalui telepon. Kalian semua berkomplot melawan aku. Aku hanya ingin keluarga yang baik. Dani, keluar dari sana, teriakku. Darah terasa membeku di pembuluh nadi.
Panggil polisi sekarang. Tapi sebelum sempat menjawab, telepon tiba-tiba terputus. Aku berdiri di depan rumah mereka 20 menit kemudian, di bawah payung yang nyaris tak berguna melawan hujan lebat. Polisi sudah lebih dulu tiba. Lampu rotator biru merah mereka memantul di genangan air, menciptakan efek cahaya surrealis. Seorang polisi muda menghampiriku. "Ibu jangan masuk dulu, situasi masih tegang di dalam." Dari jendela yang terbuka, aku bisa melihat fragmen adegan mengerikan. Ruang tamu yang porak-poranda, kaca pecah bertebaran, dan foto pernikahan mereka yang robek tergeletak di lantai. Mas Dani keluar dengan ditemani paramedik. Wajahnya memar, baju robek di beberapa tempat. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Kosong, hampa, seperti orang yang baru menyaksikan kengerian tak terkatakan. "Dani," aku berlari menghampiri, mengabaikan larangan polisi. Dia menatapku dengan tatapan tak fokus. Dia mencoba mencekikku. Bisiknya serak. Dia bilang lebih baik mati daripada kehilangan segalanya. Aku menariknya ke dalam pelukan, tubuhnya gemetar hebat. Di belakangku, aku mendengar teriakan Tiara ketika polisi membawanya keluar. Rambutnya acak-acakan, mata merah melotot, sama sekali tidak mirip dengan wanita sempurna yang selalu ditampilkannya di media sosial. "Aku mencintai kalian. Kenapa kalian semua mengkhianati aku?" teriaknya histeris sebelum didorong masuk ke mobil patroli. Rumah sakit jiwa tempat Tiara dikirimkan untuk observasi adalah bangunan putih yang dingin dan steril. Aku menemani Mas Dani untuk urusan administrasi, meski sebenarnya tidak ada kewajiban bagiku untuk melakukannya. Dokter yang menanganinya menjelaskan dengan suara netral. "Pasien kami menunjukkan gejala gangguan kepribadian narsistik dan borderline. Ada kecenderungan kekerasan ketika merasa ditolak atau dikhianati." Mas Dani hanya mengangguk pelan. Wajahnya masih menampung kesedihan yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kami keluar, dia tiba-tiba berhenti di depan pintu rumah sakit, menatap langit mendung. Aku sebenarnya tahu dari awal ada yang tidak beres," katanya pelan. "Tapi aku terlalu egois untuk mengakuinya." Aku tidak menjawab, memberinya ruang untuk melanjutkan. Dia selalu membuatku merasa istimewa. Seperti aku orang paling penting di dunia. Dia menghela napas. Dan ketika mulai menunjukkan sisi gelapnya, aku sudah terlanjur kecanduan pujiannya. Malam itu, setelah mengantarkan Mas Dani ke rumah ibunya, aku pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Chico yang sedang tidur di kamarnya tidak tahu apa-apa tentang kekacauan malam ini, dan aku berniat menjaganya tetap demikian. Di meja dapur, ada secangkir teh hangat yang dibuat ibuku. "Minumlah, sayang," bisiknya sambil mengelus punggungku. "Kau sudah melalui banyak hari ini." Aku menyesap teh itu, membiarkan kehangatannya menyebar di dadaku yang dingin. Tiba-tiba, air mata yang kutahan sepanjang hari akhirnya tumpah. Ini bukan air mata kemenangan. Bukan pula air mata kebencian pada Tiara. Ini air mata untuk semua yang telah hilang. Untuk Mas Dani yang harus belajar dengan cara keras. Untuk Chico yang kehilangan masa kecil yang seharusnya bahagia. Dan bahkan untuk Tiara yang ternyata adalah korban dari penyakit mentalnya sendiri. Ibuku memelukku erat. "SHHH, sudah tidak apa-apa sekarang. Tapi aku tahu, tidak ada yang benar-benar, sudah, saat ini." Runtuhnya rumah tangga Mas Dani dan Tiara mungkin membuka jalan untuk penyembuhan. Tapi luka-luka yang ditinggalkan akan butuh waktu lama untuk pulih. Dan besok adalah hari baru. Hari di mana aku harus menjelaskan pada Chico mengapa ayahnya tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Hari di mana perang kami akhirnya mencapai akhir. Bukan dengan kemenangan gemilang, tapi dengan kehancuran yang memilukan. Matahari pagi menyinari ruang pengadilan keluarga dengan lembut ketika kami memasuki hari terakhir persidangan. Setelah kejadian malam itu, keributan berdarah antara Mas Dani dan Tiara yang berakhir dengan penahanan sementara Tiara di rumah sakit jiwa. Semua pihak tampaknya telah mencapai kesepakatan diam-diam bahwa pertempuran hukum ini harus segera berakhir. Aku duduk di bangku penggugat dengan Chico di sampingku, mengenakan baju biru muda kesukaannya. Dia tidak sepenuhnya memahami arti semua ini, tapi psikolognya menyarankan agar dia hadir untuk memberikan kesan penutup bahwa kehadirannya adalah yang terpenting dalam keputusan ini. Mas Dani masuk dengan Ibu Surti,
wajahnya masih menyimpan bekas luka dari malam itu. Dia melempar pandangan penuh penyesalan ke arah kami sebelum duduk di bangku tergugat, kali ini tanpa Tiara di sampingnya. Hakim membuka sidang dengan suara berat. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, serta perkembangan terakhir dalam kasus ini, pengadilan memutuskan. Aku menggenggam tangan Chiko lebih erat. Hak asuh penuh atas diri Chiko putra Ramadan diberikan kepada ibu kandungnya, Dinda Ramadhani. Tidak ada sorakan atau tangisan. Hanya desahan lega yang keluar dari seluruh ruangan. Hakim melanjutkan. Namun mengingat hubungan baik antara ayah kandung dan anak, serta tidak adanya bukti bahwa ayah kandung terlibat dalam kekerasan, ayah diberikan hak berkunjung dengan pengaturan sebagai berikut. Aku mendengarkan dengan saksama, setiap akhir pekan kedua, liburan sekolah, dengan syarat pengawasan dari pihak ketiga yang disetujui pengadilan selama 6 bulan pertama. Ketika giliran Mas Dani berbicara, suaranya pecah. Yang mulia, saya menerima keputusan ini dengan lapang dada. Saya berterima kasih pada mantan istri saya yang telah melindungi anak kami ketika saya lalai. Dia menoleh ke arahku, matanya berkaca-kaca. Dan untuk Chiko, ayah minta maaf. Ayah janji akan menjadi lebih baik. Chiko yang selama ini diam tiba-tiba melepaskan tanganku dan berlari ke arah ayahnya. Adegan itu, anak kecil itu memeluk erat ayahnya yang berlutut untuk menyamai tinggi badannya, membuat tidak ada mata yang kering di ruang sidang. Di luar pengadilan, kami berdiri dalam kelompok kecil. Aku, Chiko, Mas Dani, dan Ibu Surti. Suasana aneh tapi tidak sepenuhnya tidak nyaman. Kapan aku bisa main ke rumah ayah? Tanya Chiko polos. Mas Dani mengusap rambut anaknya. Sekarang rumah ayah sedang diperbaiki. Tapi kita bisa jalan-jalan. Mau? Boleh naik sepeda? Boleh. Ke taman yang ada kolam ikannya. Kemana saja yang kamu mau. Aku memandang mereka dengan perasaan aneh. Ini seharusnya hari kemenanganku. Tapi yang kurasakan justru kedamaian yang aneh. Ibu Surti mendekatiku sementara Mas Dani dan Chiko asyik membuat rencana. Dinda, terima kasih, bisiknya, untuk semuanya. Aku mengangguk, tidak percaya bahwa wanita yang dulu diam melihat ketidakadilan sekarang berdiri di pihakku. Malam itu, setelah mengantarkan Chiko ke tempat ibuku untuk merayakan kemenangan kecil kami, aku duduk sendirian di teras rumah. Telepon dari Siska mengganggu kesendirianku. Artikelku terbit besok, katanya tanpa basa-basi. Aku membuat versi yang seimbang, tentang sistem yang gagal melindungi anak, tentang bahaya gangguan mental yang tidak diobati, tapi juga tentang rekonsiliasi keluarga. Aku menghela napas. Seberapa detail? Cukup untuk membuka mata orang, tapi tidak sampai menghancurkan siapapun. Nama kecil Chiko tidak disebutkan. Terima kasih, bisikku tulus. Dan Dinda, ada satu hal lagi. Rumah sakit tempat Tiara dirawat memintanya mengundurkan diri dari pekerjaannya hari ini. Majalah itu tidak ingin terkait dengan skandal. Aku menutup mata. Ini seharusnya membuatku senang. Tapi yang kurasakan justru kehampaan. Ketika Chiko pulang dengan ibuku, dia langsung berlari ke kamarnya dan keluar dengan menggenggam sesuatu. Ini untuk Bunda, katanya dengan mata berbinar. Sebuah gambar yang dibuatnya di rumah nenek. 3 orang sedang bergandengan tangan di bawah matahari kuning. Seorang anak kecil di tengah, perempuan di satu sisi, dan laki-laki di sisi lain. Kita keluarga, kan? Tanyanya polos. Aku menariknya ke dalam pelukan, menyembunyikan air mata di rambutnya yang harum. Iya, sayang. Kita akan selalu keluarga. Gambar itu, yang sekarang menempel di pintu kulkas, mengingatkanku pada satu kebenaran sederhana. Perang ini tidak pernah tentang menang atau kalah. Ini tentang menemukan jalan pulang. Untukku, untuk Mas Dani, dan terutama untuk Chiko yang polos yang hanya ingin dicintai oleh semua orang yang berarti dalam hidupnya. Besok adalah hari baru. Hari pertama dari sisa hidup kami. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menyambutnya dengan hati yang ringan.
Minggu pertama setelah keputusan pengadilan terasa seperti hidup dalam gelembung yang rapuh. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan cemas, seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada teriakan Tiara di media sosial, tidak ada telepon mengancam dari nomor tak dikenal, hanya keheningan yang aneh dan sedikit menakutkan. Pada hari ke-8, ketika aku sedang menyiapkan sarapan untuk Chiko, bel pintu berbunyi. Melalui jendela, aku melihat Mas Dani berdiri di teras dengan postur yang lebih kecil dari biasanya. Tanpa dasarnya yang biasa, tanpa jam tangan mahal yang selalu dipakainya. Hanya seorang pria dengan kaos polos dan celana jeans, memegang sebuah kotak kardus. Aku membuka pintu dengan hati berdebar. Dani. Dia tidak langsung menatap mataku. Aku tidak menelepon dulu karena khawatir kamu tidak mau bertemu. Chiko yang mendengar suara ayahnya langsung berlari dari meja makan. Ayah, teriaknya gembira sebelum melompat ke pelukan Mas Dani. Aku mempersilakannya masuk, masih penasaran dengan kotak di tangannya. Kami duduk di ruang tamu. Aku dan Chiko di sofa, Mas Dani di kursi tunggal di seberang kami. Dia meletakkan kotak itu di atas meja. Berisi semua barang Chiko yang masih ada di rumah kami dulu. Suaranya pecah saat mengatakan itu. Aku mengangguk, membuka tutup kotak dengan hati-hati. Isinya membuat dadaku sesak. Buku cerita favorit Chiko yang sudah usang, piyama bergambar dinosaurus, album foto kecil, dan beberapa mainan. Barang-barang yang kupikir mungkin sudah hilang atau dibuang Tiara. Terima kasih, bisikku. Ada jeda panjang sebelum Mas Dani berbicara lagi, kali ini dengan suara serak penuh penyesalan. Dinda, aku ingin minta maaf. Secara resmi. Untuk semuanya. Dia akhirnya menatap mataku, dan untuk pertama kalinya sejak kami bercerai, aku melihat Mas Dani yang sebenarnya. Bukan sosok sukses yang percaya diri, bukan pula suami Tiara yang defensif, tapi seorang pria yang hancur dan menyesal. Aku butuh waktu lama untuk mengakui kebenaran. Lanjutnya, tangannya menggenggam erat lututnya. Tentang Tiara, tentang caraku memperlakukan Chiko, tentang caraku menyakitimu. Chiko yang merasakan ketegangan di ruangan itu tiba-tiba bertanya, "Ayah sedih?" Mas Dani mengusap air matanya yang jatuh. "Iya, sayang. Ayah sangat sedih karena sudah tidak menjadi ayah yang baik untukmu." "Tapi aku masih sayang ayah," jawab Chiko polos sebelum memeluk ayahnya lagi. Adegan itu, pria dewasa yang menangis di pelukan anak kecilnya, menyentuh sesuatu yang sangat dalam di hatiku. Setelah Chiko kembali ke kamarnya dengan mainan barunya, atau lebih tepatnya, mainan lamanya yang dikembalikan, Mas Dani dan aku duduk di teras belakang dengan secangkir kopi. "Dokter mengatakan Tiara membutuhkan perawatan jangka panjang," katanya pelan. "Gangguan kepribadiannya lebih kompleks dari yang kami duga." Aku mengangguk, tidak yakin bagaimana harus merespons. "Aku sudah mengajukan cerai," lanjutnya, mengejutkanku. "Dia setuju, atau lebih tepatnya, dia tidak peduli lagi," kata dokternya. "Sekarang aku termasuk dalam daftar orang-orang yang mengkhianatinya." Matahari pagi menyinari wajahnya yang letih ketika dia berbicara lagi. "Aku tidak mencari pembenaran, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak sepenuhnya buta. Aku tahu ada yang tidak beres dengan Tiara, tapi Kau kecanduan pujiannya," lengkapi aku, mengingat pengakuannya beberapa hari lalu. Dia mengangguk malu. "Aku lemah. Setelah perceraian kita, setelah kegagalan demi kegagalan di pekerjaan, aku butuh seseorang yang membuatku merasa penting." Aku menyesap kopiku yang mulai dingin. "Dan Chiko? Kau tidak melihat bagaimana dia menderita?" Air matanya jatuh lagi. "Aku melihat. Tapi aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya fase. Bahwa Tiara hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Dia menunduk. "Aku seorang ayah yang mengerikan.
Kami diam cukup lama, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Suara burung-burung pagi dan desiran daun di angin mengisi keheningan antara kami. Aku tidak akan memaafkanmu sepenuhnya, akhirnya kuucapkan dengan jujur. Tidak sekarang. Mungkin tidak pernah. Dia mengangguk, menerima keputusanku dengan lapang dada. Tapi, lanjutku, aku melihat usahamu untuk menjadi lebih baik. Dan untuk Chiko, aku bersedia memberikan kesempatan. Dia mengangkat wajahnya. Ada secercah harapan di matanya yang merah. Mulai minggu depan, kataku tegas, kamu bisa menjemput Chiko sepulang sekolah setiap Rabu. Aku akan beri kamu daftar psikolog anak yang bisa kamu temui bersama, untuk memperbaiki hubungan kalian. Terima kasih, bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku janji tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku berdiri, menandakan percakapan kami sudah selesai. Ini bukan tentang aku, Dani. Ini tentang Chiko. Selalu tentang Chiko. Ketika Mas Dani pergi, Chiko keluar dari kamarnya dengan wajah penuh tanya. Ayah sudah pulang. Ayah harus pergi dulu, sayang. Tapi Rabu depan dia akan menjemputmu sepulang sekolah. Benarkah? Matanya berbinar. Aku mengangguk sambil membelai rambutnya. Iya, kamu mau. Dong. Nanti aku bisa cerita ke ayah tentang proyek sekolahku yang baru. Saat menatap antusiasmenya, aku menyadari bahwa inilah yang selalu kuinginkan. Chiko tumbuh dengan mengetahui bahwa dia dicintai oleh kedua orang tuanya, meski kami tidak lagi bersama. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan menuju pengampunan, bukan untukku atau Mas Dani, tapi untuk anak kecil yang berdiri di depan mataku sekarang, dengan hati yang begitu besar dan siap mencintai dunia. 6 bulan telah berlalu sejak keputusan pengadilan, dan hidup kami perlahan mulai menemukan ritmenya yang baru. Setiap Rabu tanpa gagal, Mas Dani menjemput Chiko sepulang sekolah, mengantarnya ke taman bermain, atau kadang sekadar makan siang bersama di restoran cepat saji favoritnya. Aku mengawasi dari jauh, memastikan janjinya untuk berubah bukan sekadar kata-kata kosong. Suatu sore di bulan September, ketika aku sedang merapikan dokumen di meja kerja, telepon dari Siska sang jurnalis membuatku terkejut. Dinda, kamu dengar kabar terbaru tentang Tiara? Suaranya terdengar aneh, antara gembira dan sedih. Aku meletakkan pena yang sedang kugenggam. Tidak. Apa yang terjadi? Dia melarikan diri dari rumah sakit jiwa seminggu yang lalu. Dudukku tegak seketika. Apa? Bagaimana bisa? Kelalaian petugas, katanya. Tapi yang lebih mengejutkan, polisi menemukannya kemarin malam di sebuah hotel murah di pinggiran kota. Aku bisa mendengar Siska membalik halaman notepadnya. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di sana, dengan nama samaran. Aku menceritakan kabar itu pada Mas Dani ketika dia mengantarkan Chiko pulang di hari Rabu itu. Wajahnya berkerut dalam ekspresi aneh, bukan kekhawatiran, bukan pula kebencian, tapi semacam penyesalan yang dalam. Kamu baik-baik saja? Tanyaku, menawarkannya secangkir teh. Dia menghela napas panjang. Aneh. Aku seharusnya marah atau takut, tapi yang kurasakan justru kasihan. Aku mengamati wajahnya yang lebih tua dari usianya. Kau masih mencintainya? Tidak, jawabnya cepat, lalu lebih pelan. Tapi aku mengingat wanita yang pertama kali kutemui. Cerdas, penuh semangat, bukan monster yang dia akhirnya menjadi. Chiko yang sedang asyik menggambar di meja makan tiba-tiba bertanya, Tante Tiara sakit ya? Mas Dani dan aku saling memandang. Iya, sayang, jawabku pelan. Dia sakit di hatinya, dan butuh waktu lama untuk sembuh. 2 hari kemudian, berita di koran lokal membuatku tersentak. Foto Tiara menghiasi halaman depan. Wanita yang dulu selalu sempurna itu kini terlihat lusuh, rambutnya kusut, matanya kosong.
Judulnya besar-besar. Mantan editor majalah terkenal ditangkap setelah mencuri di minimarket. Menurut artikel itu, Tiara ketahuan mengambil beberapa barang kebutuhan pokok tanpa membayar. Ketika ditangkap, dia mengaku tidak memiliki uang sama sekali. Aku menutup koran itu dengan perasaan hampa. Ini bukan karma yang kubayangkan. Tiara tidak dihukum oleh pengadilan tinggi atau dibenci publik, tapi dikalahkan oleh kehidupannya sendiri yang berantakan. Minggu berikutnya, ketika aku mengantar Chico ke terapi mingguannya, psikolognya bercerita sesuatu yang mengejutkan. "Kamu tahu Tiara sempat menelepon kantor ini?" tanya Dokter Maria sambil menyesap kopinya. Aku membeku. "Kapan? Apa yang dia mau?" "3 hari yang lalu. Dia meminta maaf." Dokter Maria menggeleng-geleng kepala. Aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkan nomor ini, tapi suaranya sangat berbeda dari wanita yang kamu ceritakan padaku. "Apakah dia?" "Tidak, dia tidak mengancam atau meminta apapun. Hanya meminta maaf atas semua yang terjadi pada Chico, dan berjanji tidak akan mengganggu lagi." Dokter Maria menatapku. "Dia juga memintaku menyampaikan pesan padamu." Aku menahan napas. "Apa itu?" "Terima kasih karena menjaga Chico ketika aku gagal." Kata-kata itu menggantung di udara antara kami, berat dengan makna yang tak terduga. Malam itu, sambil menonton Chico tertidur pulas setelah seharian bermain, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Aku akan pergi jauh. Jangan khawatir. Aku tidak akan mendekati kalian lagi. Tolong jaga Dani, dia lebih baik dariku." Aku menatap pesan itu lama, lalu memutuskan untuk tidak membalas. Beberapa saat kemudian, nomor itu memanggilku. Sekali, 2 kali, lalu berhenti. Tidak ada pesan suara yang ditinggalkan. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan kosong di depan rumah. Aku membayangkan Tiara di suatu tempat di luar sana, mungkin sedang menatap bulan yang sama, merenungkan semua yang telah terjadi. Karma datang dalam berbagai bentuk. Kadang sebagai ledakan besar, kadang sebagai kehancuran perlahan. Dan terkadang, karma terbesar adalah harus hidup dengan versi terburuk dari diri sendiri. Untuk Tiara, aku diam-diam berharap dia menemukan kedamaian, jauh dari kami, jauh dari kehidupan yang pernah dia coba hancurkan. Karena di tengah semua amarah dan sakit hati, satu hal yang tetap kuyakini, tidak ada anak, termasuk Chico, yang akan tumbuh baik dengan membenci. Dan malam ini, di bawah sinar bulan yang sama, aku memilih untuk melepaskan kebencian terakhirku pada wanita yang pernah mencoba menyakiti anakku. Bukan untuknya, bukan untukku, tapi untuk Chico, yang besok pagi akan bangun dengan hati tetap murni dan siap mencintai dunia. 1 tahun telah berlalu sejak malam terakhir aku menerima pesan dari Tiara. Musim hujan kembali tiba, membasahi jalanan kota dengan rintik-rintik yang terasa lebih teduh daripada tahun sebelumnya. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, mengenakan gaun biru muda yang sengaja kubeli untuk hari istimewa ini, hari ulang tahun ke-7 Chico. Suara tawa riang dari halaman depan menyadarkanku bahwa tamu-tamu kecil sudah mulai berdatangan. Melalui jendela, aku melihat Chico berlarian dengan teman-temannya di antara balon-balon warna-warni yang menghiasi taman rumah. Mas Dani ada di sana, dengan kemeja kotak-kotak yang kukenali sebagai hadiah dari Chico pada hari ayah bulan lalu. Dia sedang asyik memompa lebih banyak balon sambil sesekali meledek anak-anak yang berlarian di sekitarnya. "Bunda, ayo cepat." Chico menerobos masuk ke kamar, pipinya merah oleh kegembiraan. Tangannya yang kecil menggenggam erat tanganku, menarikku keluar. Kuenya sudah datang. Ada gambar dinosaurus di atasnya. Aku tertawa mengikuti tarikannya. "Sabarlah, sayang. Bunda mau ambil kado dulu." Di ruang tamu, ibuku sedang mengatur tumpukan kado di meja khusus.
Semua sudah siap, sayang, katanya sambil mencium keningku. Matanya berbinar bangga. Ketika aku melangkah ke halaman, sebuah pemandangan tak terduga menyambutku. Di samping Mas Dani, berdiri seorang pria tinggi dengan senyum hangat. Raka, teman lamaku dari kampus yang kebetulan kembali ke kota ini beberapa bulan lalu. Hubungan kami masih sangat baru, tapi cara dia berinteraksi dengan Chiko membuat hatiku meleleh. Lihat, Bunda, Om Raka bikinkan aku istana dari balon. Chiko berteriak bangga, menunjuk konstruksi balon rumit yang sedang dibuat Raka. Wah, keren sekali. Aku berjalan mendekat, menyentuh bahu Raka sebentar sebagai salam. Dia menoleh, matanya berbinar penuh kasih sayang yang membuat pipiku memanas. Mas Dani mendekat, membawakanku segelas jus. Dia baik pada Chiko, bisiknya, menunjuk Raka dengan anggukan kepala. Aku mengangguk. Chiko menyukainya. Dan kamu? Aku memandang Raka yang sedang tertawa lebar karena trik sulap sederhana yang diperagakan Chiko. Aku juga. Pesta berlangsung meriah. Ketika tiba saatnya memotong kue, Chiko berdiri di atas kursi kecil dengan topi ulang tahun yang lucu. Aku mau ucapin sesuatu, katanya dengan suara kecil yang penuh tekad. Semua tamu terdiam. Chiko menarik napas dalam. Aku seneng banget hari ini. Terima kasih buat ayah, bunda, Om Raka, nenek, dan semua teman-temanku yang datang. Matanya berbinar. Aku paling seneng karena kita semua bisa berkumpul bersama. Diam-diam, tanganku meraih tangan Mas Dani di satu sisi dan Raka di sisi lain. Kami bertiga berdiri bersatu dalam momen sempurna ini, bukan sebagai keluarga konvensional, tapi sebagai orang-orang yang mencintai anak kecil itu dengan sepenuh hati. Malam hari, ketika semua tamu telah pulang dan Chiko tertidur lelah di antara tumpukan kado, aku duduk di teras belakang ditemani secangkir teh hangat. Raka sudah pulang dengan janji akan mengajak kami makan minggu depan. Mas Dani masih ada, membersihkan sisa-sisa pesta dengan tenang. Dinda, dia memanggilku pelan, duduk di sampingku. Aku dapat kabar tentang Tiara kemarin. Aku meneguk tehku. Dari mana? Dari temannya yang dulu. Katanya Tiara sekarang tinggal di sebuah desa kecil, bekerja sebagai guru bantu di sekolah dasar. Aku mengangkat alis. Guru? Dia mengangguk. Dia menjalani terapi rutin dan katanya sudah jauh lebih baik. Temannya bilang, dia sering bercerita tentang Chiko, tentang bagaimana dia menyesal. Angin malam berhembus lembut membawa harum bunga melati. Aku harap dia benar-benar membaik, bisikku tulus. Mas Dani menatapku lama. Kamu luar biasa, Din. Setelah semua yang terjadi, kamu masih bisa berharap yang terbaik untuknya. Aku tersenyum kecil. Itu untuk Chiko. Aku ingin dia tumbuh mengetahui bahwa orang bisa berubah, bahwa kesalahan tidak harus menentukan hidup seseorang selamanya. Pagi berikutnya, ketika sinar matahari pertama menyentuh wajahku, aku terbangun oleh suara kecil di samping tempat tidurku. Bunda, aku mimpi indah, bisik Chiko sambil memanjat tempat tidur dan meringkuk di sampingku. Apa mimpi kamu, sayang? Tanyaku sambil mengelus rambutnya yang berantakan. Aku mimpi kita semua pergi ke bulan. Ada ayah, bunda, Om Raka, nenek. Dia menguap lebar. Dan ada seorang perempuan baik yang tersenyum dari jauh. Aku menahan napas. Perempuan baik itu siapa? Chiko menggeleng. Sudah setengah tertidur lagi. Aku nggak tahu. Tapi dia bilang, dia nggak mau ganggu kita. Dia cuma mau lihat aku seneng. Air mata menggenang di mataku ketika aku memeluk erat anakku. Di luar jendela, matahari pagi bersinar terang, menyinari mainan-mainan baru yang berserakan di lantai ruang tamu, foto-foto kebahagiaan kemarin, dan kehidupan baru kami yang perlahan tapi pasti mulai bersemi. Pemulihan bukanlah garis lurus.
Ia berkelok, kadang mundur, lalu tiba-tiba melompat maju ketika kita tidak menyadarinya. Tapi selama kita terus berjalan, selama kita tidak berhenti mencoba, pemulihan itu akan datang. Seperti matahari pagi yang selalu menemukan jalannya melalui celah-celah tirai jendela.